dan dibangun di atas dia. Yang kedua, berakar kemudian kita dibangun. Nah, ini juga bentuknya adalah present pasif yang merupakan proses yang berkelanjutan yang dikerjakan lagi oleh Tuhan. Jadi ketika rohanimu mulai bertumbuh, ya, imanmu semakin kokoh, pengetahuan teologiamu semakin berkembang dengan baik, dengan sistematis. Percayalah, seperti suatu bangunan, itu semua dikerjakan oleh Bapa di sorga. Perhatikan, bukan karena hebat dan gagahnya kita. Dari bentuk katanya, di situ menunjukkan bahwa Bapalah yang berinisiatif mengerjakan segala sesuatu yang baik di dalam hidup kita. Perhatikan ini, Bapak Ibu Saudara. Paulus sering menggunakan metafora konstruksi. Jadi yang pertama dia memakai metafora suatu gambaran pertanian, ya, berakar. Jadi suatu pohon itu dapat menjalar akarnya ke bawah. Paulus bilang imanmu semakin tertanam kuat di dalam Tuhan, itu karena Bapa yang mengerjakan. Kemudian yang kedua, Paulus menggunakan metafora yaitu konstruksi, bangunan. Tadi dia bilang akar itu kan tertanam ke dalam. Yang berikut dia berkata hendaklah kamu dibangun. Metafora yang digunakan adalah konstruksi untuk menggambarkan umat Allah. 1 Korintus pasal 3 ayat yang kelima dikatakan, jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya? Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Jemaat Korintus ini suka terpecah-pecah, Bapak Ibu Saudara. Hampir sama seperti jemaat modern hari ini, ya. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga ini kita akan jumpai, ya, ayat yang kelima ini, bahwa jemaat Korintus ini terpecah-pecah karena ada yang bilang, aku aliran Apolos, aku aliran Paulus, ya kan? Sedangkan Paulus bilang, Apolos maupun Paulus, sebenarnya itu kalian sedang dibangun bangunan imanmu. Ya mungkin Paulus bagian fondasi, Van Deren. Apolos bagian tiang. Petrus dan kawan-kawan mungkin bagian tembok, bangunan tembok tersebut. Seperti itu, maka tidak mungkin tubuh Kristus itu pecah-pecah. Tubuh Kristus itu terpecah-pecah. Dan ingat ketika engkau dibangun di atas dasar Kristus sebagai fondasi itu, ya, Kristus sebagai fondasi, Paulus mungkin mengerjakan tiang, Apolos mengerjakan temboknya, Petrus mungkin mengerjakan atapnya. Dengar baik-baik. Semua itu diberikan Tuhan sesuai kapasitas dan karunia. Makanya di sini Paulus bilang begini, jemaat Korintus, jangan kalian terpecah-pecah karena mereka berkata kami aliran Apolos, kami aliran Paulus, ya. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Jadi kalau kita perhatikan, saya baca di dalam terjemahan versi firman Allah yang hidup. Dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Siapakah saya dan siapakah Apolos sehingga kami dijadikan bahan pertengkaran? Paulus ngomong kepada jemaat Korintus. Beta ini siapa? Apolos ini siapa? Sehingga beta dan Apolos kok dijadikan bahan pertengkaran? Berapa banyak kita seperti itu? Oh saya sinode ini, saya sinode ini, saya pendeta ini, lebih ini. Oh saya pendeta, aduh. Berat saudara. Saya ada download satu gambaran yang jelas. Mudah-mudahan ada di sini. Ya, oke, ada di sini. Saya tidak sempat taruh di PowerPoint. Tipe gereja di akhir zaman posting oleh gereja palsu. Yang pertama, tipe gereja kerajaan. Pendetanya ingin diperlakukan seperti raja. Keluarga pendeta adalah keluarga raja. Penghormatan diberikan bagi bak raja-raja. Titanya adalah suci dan jika tidak dilakukan, neraka dunia menanti. Tipe gereja kedua, tipe gereja perusahaan. Tipe ini sangat mementingkan profit. Pertimbangannya adalah untung rugi. Cabang yang tidak menguntungkan secara finansial akan dipotong, walau di sana banyak jiwa yang membutuhkan. Pendeta adalah direktur utama dengan otoritas mutlak. Yang ketiga, gereja minimarket. Buka cabang di mana-mana, tidak peduli jika berdekatan dengan minimarket lainnya. Bahkan kalau bisa mencuri market research minimarket lain. Tipe seperti ini sama seperti perusahaan. Tidak peduli pada pertumbuhan jemaat. Tidak profit, maka pelayanan itu ditutup. Tipe gereja keempat, tipe gereja kios. Tipe ini buka cabang di mal-mal besar, berharap dapat bebek hanyut yang akan masuk ke dalam ruang ibadah. Tak masalah semua yang hadir hanya partisipan dan bukan jemaat. Yang penting eksis. Yang kelima, tipe gereja hiburan. Entertain church, gereja hiburan. Menganggap jemaat sebagai penonton yang harus dihibur. Investasi terbesar ada pada panggung gereja. Jemaat hadir karena butuh tontonan dan mereka merasa keren jadi anggota jemaat gereja tersebut. Yang keenam, tipe gereja gaib. Di sini minyak urapan adalah bukti dari iman dan alam roh adalah tempat bermain.
Pendeta adalah semacam tetua adat yang sakti dan diagung-agungkan oleh jemaatnya. Oh ya, hanya dia yang punya akses kepada Tuhan. Dan yang ketujuh, ini baru betul. Tipe gereja mula-mula. Gereja ini adalah gereja komunitas. Di sini setiap orang saling memperhatikan, Tuhan adalah pusat dari ibadah, nama yang ditinggikan. Pendeta adalah gembala yang bertugas melayani dan mengayomi jemaat. Tipe ini paling jarang ditemukan. Bagaimana lihat jemaat, satu pun sakit, sama-sama sakit. Bagaimana jemaat, satu punya jenis usaha, dua pun jenis usaha yang ada, tapi dong sonde bersaing, dong merasa bukan pesaing, tapi dong merasa sebagai keluarga. Nah ini penting, tipe gereja komunitas ini. Ya kita renungkanlah, kita sekarang bagaimana dengan kehidupan Kristen kita. Saya sebagai gembala, Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat. Kita pikir baik-baik. Rasul Paulus bilang begini, kita ini ya, tiap hamba Tuhan itu dikaruniai jenis pelayanan yang berbeda-beda sesuai dengan karunia yang diberikan. Rasul Paulus berkata, siapakah saya di dalam 1 Korintus 3 ayat 5, terjemahan firman Allah yang hidup. Siapakah saya dan siapakah Apolos sehingga kami dijadikan bahan pertengkaran? Kami hanyalah hamba Allah dengan karunia kami masing-masing. Dan dengan pertolongan kami, saudara menjadi percaya. Jadi Paulus bilang, saya dan Apolos ini cuma sarana Tuhan yang pakai untuk menolong saudara, untuk percaya kepada Tuhan. Tapi kalau kalian bisa bertobat, bukan karena Apolos dan Paulus, maka jangan kalian terpecah-pecah, oh beta aliran Apolos, beta aliran Paulus. Karena jemaat Korintus ini jemaat kaya. Akhirnya mulai buat blog. Seolah-olah ingin membuat Apolos dan Paulus ini bersaing dan pada akhirnya bertengkar. Apolos bilang beta dengan Paulus bilang saya dan Apolos tidak punya, kami bukan apa-apa. Kami ini hanya kebetulan hamba Allah yang dipakai untuk memperkenalkan Kristus kepada kalian. Dan kami melayani sesuai karunia kami masing-masing. Maka saudara dalam pelayanan tuh paling indah kalau kau tahu bahwa kita ada dalam satu gereja, komunitas atau apapun. Apa yang bisa kita kontribusikan di situ? Tuhan punya rencana. Bapak Ibu Saudara coba lihat, kadang-kadang kita berpikir kalau bisa kita melayani seperti Petrus yang sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Siapa juga tidak mau. Kalau bisa kita seperti Billy Graham, pelayanan kita besar, khotbah di stadion besar, yang hadir ratusan ribu orang. Kita pingin seperti itu. Dan yang lebih gila, kita ukur keberhasilan pelayanan itu hanya sebatas mungkin dari jumlah berapa banyak orang yang hadir dalam ibadah. Dan sedikit orang yang mengambil peran sebagai Andreas. Waktu Tuhan Yesus kasih makan 5.000 laki-laki. Alkitab bilang, yang ketemu itu anak kecil siapa? Andreas. Andreas tidak seperti Petrus satu kali khotbah 3.000 orang bertobat. Tapi Andreas tahu perannya. Waktu Yesus murid-murid bilang, guru, ini orang terlalu banyak nih. Kasih pulang sutedong dari pagi nih, siang, sini sore semua gelap. Siapa yang mau kasih makan? Tuhan Yesus bilang, kalian yang kasih makan. Cek di Yudas, kas berapa? Ketumpung kas, cukup kasih makan orang begini banyak. Nah, itu dasar pelayanan holistik kan. Jadi kita ini bukan hanya jago bicara omong firman, tapi kita berpikir orang-orang yang ikut dengan kita komunitas, bagaimana dong bisa hidup, bertumbuh, sehingga dong pun hidup juga, mereka secara finansial juga baik. Gereja harus pikirkan itu, saudara. Serius. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Kalian yang kasih makan. Guru ini ambil uang dari mana? Itu bukti pelayanan holistik. Gereja bukan lu omong firman sepak. Lu harus tahu ini jemaat, kenapa dia susah, kenapa dia harus, dan lu harus ambil bagian di situ. Maka pada waktu itu di saat murid-murid ada bingung, Andreas atau dia bilang, guru, di sini ada anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan. Intinya Andreas buat hal kecil yang tidak dicatat. Dia pun nama terlalu besar dalam Alkitab. Tapi dia memiliki peran. Kalau orang dalam pelayanan hidupnya seperti itu, dia tahu fungsinya, dia tahu perannya, hidup akan jadi berkat. Pelayanan bukan sebatas berorientasi di mimbar sini, tapi sampai engkau atur bale bumbu di dapur sana untuk sebentar makan hamba Tuhan dan pelayan, engkau tahu itu panggilan pelayanan, maka tidak ada yang rendah bagi kita. Serius. Tidak ada yang rendah bagi kita. Dan kita tidak perlu merasa iri ketika pelayanan Tuhan percayakan orang melayani banyak jiwa. Dan kita dipercayakan 1-2 jiwa. Daud itu setia dengan 1-2-3 ekor domba. Daud tuh setia saja kan. Dari manajemen binatang, urus binatang, memanage binatang.
2-3 ekor kambing domba. Tuhan angkat satu kali hanya butuh momentum kasih tumbang Goliat sah. Tuhan angkat dia jadi raja. Dari sini kita tahu bahwa Tuhan mau angkat seseorang itu terlalu gampang. Tapi yang Tuhan mau lihat kesetiaan kita kepada hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Sulit orang mau setia dalam hal kecil. Saya sebelum berdiri di mimbar ini, tahun 93 mulai ikut persekutuan doa. Di tahun 2000 saya mulai gulung kabel, angkat speaker. Itu yang saya lakukan, saudara. Bagian gulung kabel. Ya, angkat speaker, iya kan? Bagian antar jemput, jemaat, remaja, lakukan itu, saudara. Sehingga ketika kita ada di depan menyampaikan firman Tuhan, kita tidak merasa bahwa oh ini sesuatu yang tidak. Kita ini cuma hamba. Dan ingat, kita ada untuk saling memperlengkapi. Jadi hamba Tuhan ini dengan panggilan masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Tapi ibaratnya seperti membangun suatu bangunan yang didedikasikan, dipersembahkan kepada Kristus. Dan ingat, bangunan itu juga dikerjakan oleh Allah. Jadi semangat Anda pelayanan hari ini, semangat Anda mau melayani Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan, catat baik-baik. Itu semua karena Bapa di surga yang kerjakan. Maka jangan Anda berpikir, oh kalau saya tidak ada di itu pelayanan tidak berkembang. Oh beta dulu, baru itu gereja maju. Jangan. Nanti betul-betul Tuhan kasih geser engkau, dan engkau jadi penonton dan baru bintang. Bingung-bingung tangan. Wih, beta susun ada di itu pelayanan, ternyata itu pelayanan gas terus. Oh itu pekerjaan Tuhan. Catat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Tuhan membuka tangannya selebar-lebar bagi siapapun untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tapi ingat, Tuhan tidak izinkan satu orang pun menghancurkan pekerjaan yang sudah dibangunnya. Karena Tuhan yang membangun. Sehingga Anda jangan berkata, saya dari situ, saya tidak gereja di situ, saya tidak jadi donatur di situ, nanti itu gereja tutup, hancur. Hai, catat baik-baik Pak. Ini pekerjaan Tuhan. Tuhan yang pelihara pekerjaannya. Dan kalau memang ini adalah bangunan yang dikerjakan oleh Tuhan, tidak ada satu orang pun dapat menggagalkan rencana dan pekerjaan Tuhan. Tanggung jawab kita setia saja.